السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah kepada Islam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan sunnahnya yang tidak ada kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan kecuali di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'azzakumullah, di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia bagian besar dari ajaran Islam, yang tentunya yang asasi daripada ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah agar kita berakhlak yang mulia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW di awal dakwah beliau, di samping beliau menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti berbahagia, kalian pasti beruntung, kalian pasti menang. Beliau juga mengatakan qulu la ilaha illallah tasudu biha al-arab wal-ajam, ucapkan la ilaha illallah yang kalian dengan kalimah ini akan menguasai orang Arab dan orang yang bukan Arab. Itulah dakwah Rasulullah SAW, dakwah asasi dan inti daripada dakwah Islam. Di samping itu juga beliau Rasulullah SAW mendakwahkan kepada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu orang-orang Arab punya sifat-sifat yang mulia, di antaranya adalah al-karam wasyaja'ah, yaitu kedermawanan dan juga keberanian. Walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, sehingga disebut mereka zaman sebelum
datangnya Rasulullah SAW, yaitu zaman jahiliyah, dan Rasulullah SAW datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di saat itu. Dan tentang akhlak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak beliau, tentang perilaku beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau dan ajaran yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, termasuk yang berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu tidak diragukan akhlak adalah bagian dari Islam yang besar, dan Islam itu adalah agama akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Para ulama menjelaskan tentang ucapan beliau ini bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran, bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka beliau Rasulullah SAW yang paling pertama mengamalkannya. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka beliau Rasulullah SAW orang yang paling dahulu menjauhkan diri dari larangan tersebut. Oleh karena itu akhlak di dalam Islam asasnya atau sumbernya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi kebiasaan manusia dari uruf, tabiat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran orang itu dikatakan berakhlak atau tidak berakhlak adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau orang itu menolak kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, walaupun dia menolaknya dengan lemah lembut, dengan muamalah yang baik, maka orang ini bukan orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan memiliki sifat-sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah, baik itu kelembutan, muamalah yang baik, kejujuran, kemudian keberanian, dan juga pembelaan, sikap yang baik terhadap orang, dan sifat-sifat yang lain. Bahkan para ulama sampai menulis atau menyusun secara khusus yang berkaitan dengan hadis-hadis akhlak di dalam kitab-kitab hadis mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab khusus di samping yang ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu adab yang khusus berbicara, kitab yang khusus berbicara tentang adab di dalam Islam. Dan oleh karena itu adab, kata para ulama, adalah bagian dari Islam, dan Islam itu adalah adab, Islam itu adalah akhlak. Oleh karena itu tidak bisa dilepaskan keterkaitan antara akidah yang benar di dalam hati kita dengan akhlak. Tidak bisa dilepaskan, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik semua jasad, akan baik lisan,
akan baik perilaku, akan tenang hati itu yang memunculkan sikap yang baik, kelembutan, muamalah yang baik, itu otomatis. Tetapi kalau dia rusak segumpal daging ini, maka akan rusak semua jasad yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu kalau rusak, maka rusak lisan, rusak perilaku, tangan, dia akan melakukan kerusakan dan seterusnya. Dan rusaknya hati ini disebabkan karena rusaknya akidah. Akidah yang benar, akidah yang sahihah dari Al-Quran dan Sunnah pasti menjadikan hati itu menjadi baik. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa hati itu baik dengan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Dan tidak dikatakan akhlak kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ketika membahas tentang akhlak di dalam kitab beliau Al-Akhlaq, beliau mengatakan kalau ada orang ya tidak berakidah yang benar atau dia bukan muslim, kemudian dia bermuamalah dengan baik, dia ada sifat-sifat yang baik pada zahirnya, maka itu tidak dikatakan akhlak. Karena akhlak itu harus muncul dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dapatkan orang misalnya dalam pelayanan dalam kehidupan ini, jasa atau yang lainnya, dia bisa lemah lembut, bisa ramah tamah, bisa berucap kata yang baik, bersikap yang baik, mengkhidmahi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan akhlak. Bukan akhlak kalau dia tidak muncul dari hati karena keimanan kepada Allah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksudnya adalah maksud duniawi. Maksudnya adalah maksud duniawi. Oleh itu akhlak yang mulia dia akan muncul dari akidah yang benar, muncul dari hati yang baik karena akidah yang benar, sehingga muncul sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Sehingga orang kalau dia ingin merubah akhlak itu menjadi baik, maka dia perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Kemudian akidah ini bukan hanya dipelajari, bukan hanya dipahami, bukan hanya dihafal, tapi diyakini di dalam hati dan menjadi sesuatu yang melekat dan menghunjam dalam hati seseorang. Itulah yang akan menghasilkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang akhlak secara umum. Beliau bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat dari kalian majlisnya, tempatnya dari aku pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan juga beliau Rasulullah SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga dari manusia adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Dan kalau kita melihat sejarah panjang Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah SAW adalah pribadi yang berakhlak, dan itu dengan persaksian Allah dengan ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga persaksian sejarah nyata dari kehidupan Rasulullah SAW dari sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau diangkat menjadi Rasul SAW sampai beliau wafat. Bagaimana akhlak beliau dengan manusia secara umum, baik dia mukmin ataupun kafir. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah tangga. Bagaimana akhlak beliau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu kita orang-orang yang beriman tidak boleh mencontoh kecuali Rasulullah SAW. Kalau orang berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu kita contoh Rasulullah SAW. Apalagi akidah, apalagi ibadah. Sehingga kita tidak perlu tertipu dengan teori dan berbagai macam cara bermuamalah, ilmu komunikasi atau apa saja dari apa yang dicetuskan manusia. Tetapi justru kita rujuk kepada Rasulullah SAW. Dan banyak orang-orang, bahkan mungkin orang-orang kafir
yang sebenarnya tidak sadar atau dia sadar mengambil ya ilmu-ilmu tentang muamalah tersebut dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu semua tidak bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka. Mungkin di dunia secara zahir bermanfaat, tapi di akhirat akhlak yang mereka tampakkan zahir baik itu dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki asal keimanan. Karena akhlak yang baik itu dia hanya diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akhlak yang mulia yang disebutkan oleh para ulama, walaupun tentu kita tidak akan menyebutkan secara keseluruhan atau banyak yang dinukil oleh para ulama. Yang pertama, akhlak mulia itu, tentu pengertian akhlak itu bukan sekedar hanya muamalah khusus yang memang itu dimaksudkan antara manusia dengan sesamanya. Tapi akhlak itu yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan tunduk kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan dan tunduk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Jadi tunduk kepada perintah Allah dengan sepenuh hati tanpa keraguan untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, dan tunduk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan dengan sepenuh hati untuk kita tinggalkan sejauh-jauhnya sehingga Allah menolong kita di dalam mengamalkan ini. Itulah akhlak seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh orang tertipu begitu dia bisa muamalah baik dengan sama manusia, dengan sekelilingnya, tapi dia tidak menjaga muamalah dia, adab dia, akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu orang itu kalau dia ingin berakhlak yang mulia, pertama hubungan baik dia dengan Allah harus dia jaga, tauhid. Nah, bisa saja orang dia menampakkan kebaikan, menampakkan kedermawanan dan sebagainya dari sifat-sifat yang mulia, tapi kalau itu tanpa landasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang baik dari zahir ini ya itu justru memunculkan tambah sakitnya hati di dalam diri dia yang bertambah. Seperti Allah sifatkan tentang orang-orang munafikin yang zahirnya menampakkan kebaikan, bersyahadat, bermuamalah yang baik, ya, berusaha bermuamalah yang baik, tapi hatinya penuh dengan kekufuran, kebencian terhadap Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit, itu penyakit kufur, penyakit nifaq. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi mereka penyakit. Jadi orang-orang munafik wal iyad billah, semakin dia bermuamalah baik zahir, baik itu salat atau apa saja, justru menambah hatinya itu menjadi sakit, menjadi rusak, menjadi tidak tenang. Tetapi orang beriman semakin bertambah amal solehnya, semakin bertambah kebahagiaan dan ketenangannya. Ikhwani a'azzakumullah, oleh karena itu kita jaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan tariqah untuk menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat kecuali sunnah Rasulullah SAW, kecuali tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua tariqah tidak akan menyampaikan kepada surga kecuali sunnah dan tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ikhwani azzakumullah, di antara yang disebutkan tentang tanda-tanda akhlak yang mulia ini,
dan ini didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh Imam Yusuf bin Asbat dan juga para ulama yang lainnya. Di antaranya adalah bahwasanya orang di antara bentuk atau tanda akhlak yang mulia itu adalah mereka tidak banyak berselisih, tidak banyak berseteru dengan sesama muslim, ya, kecuali pada hajat dan batasan syariat dan tuntunan syariat. Mereka akan mudah saling menyatu dengan orang-orang yang baik, tidak gampang dia berselisih dengan orang lain. Oleh karena itu di antara wasiat dan nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika keduanya diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Yaman, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa." Beliau Rasulullah SAW mengatakan di antara wasiatnya, berikanlah kabar gembira oleh kalian berdua. Artinya dalam dakwah. Karena dakwah Islam itu mengajak kepada kabar gembira tentang surga, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tidak berisi hanya ancaman, neraka, azab, tapi dia juga kabar gembira. Dan juga di dalam Islam, hatta yang dilarang dalam Islam itu sangat sedikit. Kebanyakan bahkan tidak bisa kita hitung apa yang di dunia ini asalnya dia halal, dibolehkan dan dinikmati oleh orang-orang beriman kecuali yang ada hujjah dan dalil tentang keharamannya. Karena itu para ulama usul mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala sesuatu di dunia ini halal, boleh, kecuali apa yang ditunjukkan dalil tentang keharamannya. Dan itu sangat sedikit. Tapi kita manusia ini kadang-kadang yang kita ingat yang dilarang-dilarang saja, sehingga hati kita menjadi sempit untuk menerima syariat, sehingga ada kesan sebagian orang bahwa ajaran Islam ini mengekang orang, menyusahkan orang. Padahal kalau itu bermulai atau dimulai dari taslim, penyerahan diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menerima dengan sepenuh hati dan kita lihat dan pelajari Al-Quran dan Sunnah ini dengan benar, maka sesungguhnya tidak ada kemudahan hidup dan kebahagiaan kecuali dalam Islam dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ini yang wajib kita yakini orang-orang yang beriman. Allah syariatkan apa saja. Walaupun ayat ini berkaitan dengan siam, dengan puasa, tapi dia berlaku untuk semua syariat. Allah menginginkan bagi kita dengan syariat yang Allah perintahkan kemudahan. Dan ini menjadi prinsip, kalau Allah menginginkan sesuatu pasti terjadi, pasti nyata, tidak ada perselisihan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Walaupun kalau manusia mungkin dia mengatakan begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi Allah tidak, pasti benar, ya. Dan ini wajib kita yakini. Syariat itu pasti memudahkan. Oleh karena itu orang yang jauh dari syariat pasti dia akan hidupnya susah, sulit, ya. Dan ini wajib kita yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kemudahan bagi kita, pasti dia akan membahagiakan kita, menenangkan kita dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW katakan apa? Yassira basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira tentang ampunan, tentang surga dan sebagainya. Dan jangan kalian berdua menjadikan orang itu jauh dari agama. Seperti Rasulullah SAW katakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wa inna minkum lamunaffirin. Sebagian dari kalian itu ada orang-orang yang menjauhkan orang dari agama. Ya. Ajakannya kepada surga, ajakannya kepada nikmat Allah di akhirat kelak yang kekal, ajakannya kepada surga Firdaus,
tetapi sikap muamalahnya menjauhkan orang dari apa? Agama ini. Dan inilah pentingnya akhlak. Jangan sampai akhlak kita itu menjauhkan orang itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegur keras sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengatakan wa inna minkum lamunaffirin. Sungguhnya sebagian kalian ada yang menjauhkan orang dari agama. Padahal waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami kaum muslimin di kampungnya setelah salat bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau memanjangkan dengan salat yang sangat panjang, luar biasa. Ya, sehingga orang-orang pada kecapean, merasa tersusahkan, dan itu justru ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, padahal itu berkaitan dengan ibadah. Al-fattan anta ya Mu'adz. Apakah engkau ini fattan? Orang yang mau membuat orang lain terfitnah, wahai Mu'adz. Karena saking panjangnya salat beliau, baca surah Al-Baqarah, ya, kemudian surat-surat yang panjang yang lainnya, ya, sehingga orang merasa capek, sudah diakhirkan lagi salatnya, ya. Rasulullah SAW tegur. Oleh karena itu kita, kalau kita beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan sederhana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Jangan sampai ajakan kita kebaikan itu menjadikan orang itu semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa yassira wa la tu'assira, dan permudahlah dan jangan kalian berdua persulit. Ad-dinu yusrun. Rasulullah mengatakan agama ini mudah. Agama ini mudah. Ya, kalau orang mengkaji agama Islam, sunnah Rasulullah SAW, dia mudah memudahkan orang. Yang membuat orang susah tentang agama ini karena banyak bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh manusia yang tidak diperintahkan, lalu asal dari sunnah itu banyak yang diabaikan. Karena sunnah itu pasti memudahkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, pasti hidupnya mudah, pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dinu yusrun. Rasulullah SAW bersabda, agama ini mudah, Islam ini mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah orang itu bersangatan atau bersikap keras dalam agama ini melainkan dia pasti akan terkalahkan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang gulu di dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda ketika sedang melakukan haji, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Jauhkan diri kalian daripada melampaui batas dalam agama, karena sungguhnya sebab kebinasaan orang-orang terdahulu karena mereka melampaui batas. Jadi Islam itu mudah, dan itu kalau semakin kita pelajari dia mudah sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan membebankan hambanya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, yang menjadikan orang itu berat ketika Islam karena mereka tidak tahu hakikat Islam, karena mereka tidak mempelajarinya dengan benar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'adz yang berkaitan dengan tanda akhlak tadi, wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan salinglah kalian itu tatawu, artinya saling mendekati, saling bersepakat, saling mendekat, ya, jangan justru menjauh, saling kompromi, ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Wa la takhtalifa, dan jangan banyak berselisih. Jangan banyak berselisih, ya. Jadi berselisih itu menjadikan orang-orang itu kemudian tanafur, saling menjauh, sehingga dia tabaghut, saling membenci, sehingga dia tidak akan bisa beribadah bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, pada Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talab, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa itu ibarat pasukan bersenjata. Mana yang cocok, dia akan bersatu. Mana yang tidak cocok, dia akan saling menjauh. Ya, nah, kita dekatkan orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin, dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita punya syiar yang sama,
Karena kita punya rujukan yang sama. Kalau kita berselisih, ada jelas kaidahnya bagaimana kita berselisih dan cara keluar dari perselisihan itu. Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menuntunkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jikalau kalian berselisih tentang suatu perkara apa saja, maka kembalikan dia itu kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya. Jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah yang terbaik dan akibat yang terbaik. Jadi itu jelas. Dan perselisihan, perbedaan itu di dalam Islam ada perbedaan yang dia variatif, perbedaan yang dia boleh kita berbeda dalam masalah itu. Karena boleh dilakukan seperti ini, boleh dilakukan seperti ini. Karena ada tuntunannya. Dan ada juga perbedaan itu yang dia bertentangan. Ada ikhtilaf tanawwu, dan itu perselisihan yang variatif, perbedaan yang variatif yang dia semuanya ada di dalam syariat. Boleh kamu kerjakan seperti ini, boleh juga kamu kerjakan sini. Masing-masing ada tuntunannya. Tapi ada juga yang ikhtilaf tadad. Ada perselisihan yang dia kontradiktif, ya. Kalian tidak bisa melakukan ini dan ini karena yang ini yang sunnah, yang ini bukan sunnah, ya, harus dijauhi. Yang sunnah dilakukan, yang menyelisih sunnah wajib kita jauhi. Dan kita dakwahkan orang kepada sunnah Nabi dengan membawa dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, termasuk orang dalam perjalanan, dalam muamalah, jangan banyak berselisih. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa idza ikhtalaftum fansarifu. Bacalah Al-Quran. Kalau kalian berselisih ketika membahas Al-Quran, maka fansarifu, maka kalian bubar sampai nanti menemukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kefakihan kepada kita yang menyatukan. Karena tidak ada perselisihan dalam Al-Quran, tidak ada perselisihan di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan pertentangan yang menyebabkan berselisih dan orang itu berbeda pendapat adalah pemahaman orang yang berbeda-beda. Jadi kalau membaca Al-Quran justru membuat orang itu berselisih, bertengkar, sudah bubar dulu sampai orang-orang itu mengkaji kembali sampai dia dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Kemudian jadi pertama jarang berselisih, qillatul khilaf, ya, sedikit berselisih, ya. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW, beliau muamalah dengan yang baik dengan semua sahabat. Bahkan sebab-sebab yang menjadikan mereka berselisih beliau tinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW di antara petunjuk beliau kalau terjadi perselisihan, kadang-kadang momen menyelesaikan perselisihan itu bukan dengan langsung menyelesaikan, bahkan mungkin membiarkan sampai ada saat tertentu orang itu menyadari apa yang berkaitan dengan perselisihan itu. Ketika sahabat Ansar dan Muhajirin berselisih, kemudian masing-masing mengatakan ya lal Ansar, ya lal Muhajirin, dan masing-masing mengangkat pedang. Rasulullah SAW bukannya memanggil kemudian mengatakan siapa yang bikin masalah, siapa yang, Rasulullah katakan jalan, disuruh jalan. Pada saat itu terjadi pada saat musafir, sampai mereka capek, sampai betul-betul mereka ngantuk. Kemudian Rasulullah kalian singgah di sini. Kemudian mereka tertidur. Begitu tertidur, orang kalau sudah tidur enak dan sebagainya, sudah turun itu tensi. Iya, marah itu sudah turun ini. Tapi orang, ya karena sebagian orang, wah ini harus diselesaikan, harus ditampakkan yang benar dan yang tidak benar. Pada saat emosi, Rasulullah berdakwah itu dengan akhlak yang mulia, tidak emosi, dengan tenang, dengan hikmah dan sebagainya. Maka begitu turun sudah ini, tensi kemarahan ini, orang sudah bisa mencerna, berpikir dan berbicara dengan dengan benar. Oleh karena dalam Islam, seorang qadhi, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan dalam keadaan marah. Dan Rasulullah SAW di antara wasiat besar beliau la taghdab. Ketika ditanya lagi oleh sahabat itu, ya Rasulullah apa lagi? La taghdab, diulang sampai 3 kali, jangan kamu marah.
Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ya, oleh karena itu dai itu tidak boleh dia apa? Pemarah. Syekhul Islam mengatakan, ya, kalau orang itu walaupun dia memiliki ilmu tidak bisa menyampaikan dakwah itu dengan hikmah, ya, dalam makna perkataan beliau, maka dia tidak cocok untuk menjadi apa? Dai. Dai itu dia memegang amanah, wazifah, tugas Rasulullah SAW. Dia harus bisa menjadi orang yang hikmah, dia menjadi orang yang sabar, ya, yang dia bisa menyampaikan dakwah Rasulullah SAW itu seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW atau mendekatinya. Kemudian yang kedua, tanda daripada akhlak yang mulia itu yaitu berbaik dalam sikap atau di dalam bersikap adil, ya. Jadi bersikap baik di dalam menegakkan hal yang adil atau insaf di dalam sikap. Ya, dan ini penting ya ikhwah. Jangan kebencian kita kepada suatu kaum atau kepada seseorang menjadikan kita tidak berbuat adil. Ya, karena kita diperintahkan untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan menggeret membawa kalian kebencian kalian kepada suatu kaum untuk menjadikan kalian itu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena adil itu dekat kepada apa? Ketakwaan. Dan adil itu apa yang menyepakati Al-Quran dan Sunnah. Adil itu menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Wad'us syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu apa yang disepakati oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita harus adil. Dan adil itu, ya, apa yang benar kita katakan benar, apa yang salah kita harus katakan apa? Salah. Dan dengan kelembutan, dengan sikap yang baik. Bukan berarti sikap adil itu kemudian menjadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu kemudian tergeret dengan orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, untuk kemudian mereka terpedaya dengan sifat adil. Oh, ini orang harus adil, kita harus sebutkan yang baik dan yang buruk dan sebagainya, kemudian menjadikan dia terpedaya dengan kebaikan yang sedikit yang ada pada mereka, padahal di situ ada penyimpangan dan kesesatan. Bukan itu yang dimaksudkan. Adil, kalau ada pada diri orang itu, hatta orang-orang yang di luar Islam, ada kebaikan zahir pada mereka, ya kita sampaikan bahwa itu kebaikan zahir. Ya, oleh karena itu bentuk adil itu menerima kebenaran dari siapa saja. Tetapi kita tidak boleh belajar menuntut ilmu kepada sembarang orang. Ini yang sudah dibedakan. Ada orang, misalnya pada hadis fadilah ayat kursi, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendapatkan keutamaan ayat kursi itu dari syaitan, sebagian orang ya memahami bahwasanya kita harus terima kebenaran dan belajar kebenaran itu dari siapa saja. Itu salah besar. Ya, kebenaran itu harus kita pelajari dari orang-orang yang jelas benar, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kebenaran itu munculnya dari siapapun, kita harus tetap katakan dia itu apa? Benar. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika disampaikan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi yang didapatkan dari syaitan itu, beliau Rasulullah SAW mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia benar membenarkan engkau, tetapi dia pendusta. Ya. Jadi jangan kita menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah gara-gara yang menyampaikan itu bukan ahlus sunnah atau bukan orang muslim dan sebagainya. Tetap kita karena benar, dia ada dalam Quran, dia ada dalam Sunnah. Tapi apakah kita belajar Islam kepada orang kafir? Tidak tentunya. Apakah orang kemudian akan mengatakan, oh berarti Abu Hurairah dia gurunya syaitan? Bukan tentunya. Ya, karena itu kebenaran dia katakan benar. Dan tidak boleh jadi hujjah, apalagi syubhat bagi sebagian orang. Kemudian berjalan, oh saya bisa belajar ke siapa saja. Yang penting saya bisa menilai. Dari mana Anda bisa menilai baru belajar? Ya, ulama saja tidak gampang dia menerima dari semua orang. Dan itu memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, di antara tanda-tanda akhlak yang mulia itu tidak mencari-cari kesalahan.
Jadi akhlak yang baik itu yaitu jangan kita itu mencari-cari kesalahan saudara, teman kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Ya, tepatnya seperti tajassus, mencari-cari apa saja. Ya, dan ini musibah besar juga orang kalau belajar ilmu. Ya, dia datang belajar ilmu itu bukannya mengambil apa yang disampaikan oleh ustadz atau dai, tapi dilihat apanya yang kira-kira yang salah ustadz ini. Mungkin bacaan Qur'annya yang kurang fasih, tajwidnya kurang jelas, atau mungkin hadisnya enggak jelas, atau mungkin ini musibah. Orang kalau sudah tidak akan dapat manfaat. Dan ini termasuk sifat sombong. Para ulama mengatakan ya, tidak akan mendapatkan ilmu itu dua orang. La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang pemalu, malu menuntut ilmu, dan juga orang yang sombong. Itu enggak boleh. Jangan kita datang ke majelis itu untuk cari-cari kesalahan dai dan ini tidak. Kalau kita niatnya seperti itu, Allah akan tutup pintu kebaikan dan faidah dari dai dan ustadz yang kita dengar. Yang muncul hanya yang buruk-buruk saja, walaupun satu dan dua, sehingga kita tidak dapat hidayah. Ini musibah. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tentang ini, al-mu'minun adzarun wal munafiqun adzarun. Orang-orang beriman itu menguduri. Kalau dia lihat dia tidak cari kesalahan, tidak cari-cari kesalahan, dia justru menguduri. Kalau salah saudaranya dia uduri, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia, karena dia asalnya orang-orang baik. Oh mungkin dia begini, mungkin ada dia punya alasan, ya, sampai dia jelas masalah itu. Wal munafiqun atharun. Orang-orang munafik itu sifatnya adalah mencari-cari apa? Kesalahan. Harus kita jauhi. Itu bukan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, dan juga jelas dalil tentang larangan tajassus, dari larangan tentang mencari-cari aib orang, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u asaratihim fa innahu man tatabba'a عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته أو في قعر بيته. Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi dia tidak beriman dengan hatinya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu lisannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Rasulullah katakan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi dia tidak beriman dengan hatinya, jangan kalian gibahi orang-orang muslim. Jangan kalian gibahi orang-orang muslim. Ya, gibah itu hukumnya dosa besar. Gibah itu diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun para ulama menjelaskan ada gibah yang dibolehkan, tapi itu dengan batasan-batasan yang sangat jelas dan tidak mudah. Itu pun dari asal keharamannya. Seperti orang dihalalkan bangkai pada kondisi tertentu, pada kondisi darurat. Jangan kemudian begitu dibilang, oh bangkai ini halal, oh berarti dia halal seakan-akan pada setiap keadaan. Itu hanya waktu darurat. Gibah itu haram. Gibah itu haram. Dia dosa besar, waliyadzubillah. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, dia jauh lebih berbahaya daripada riba. Ya. Apalagi itu kehormatan seorang muslim, apalagi itu kehormatan seorang dai, apalagi para ulama. Kita lebih baik diam, menghukumi orang itu baik padahal dia tidak baik, dibandingkan kita berucap dengan lisan ghibah, dia baik kemudian kita nyatakan tidak baik. Misalnya ada orang padahal dia tidak baik hakikatnya, tapi kita karena manusia punya keterbatasan menilai orang, oh dia baik, saya lihat. Kita salahkan dalam hal ini menilai. Itu lebih ringan dibandingkan dengan orang, dan kita diuzuri oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu semua hal, dibandingkan dengan orang yang tatawul, lisannya panjang untuk mengatakan oh ini begini, ghibah padahal tidak kenyataannya seperti itu. Hati-hati ya ikhwah. Ya.
Jadi hati-hati kita dalam masalah ini. Dan itu sifat orang-orang munafik, mencari-cari kesalahan ini apa kira-kira ini. Termasuk kalau orang berumah tangga, suami istri, yang dilihat hanya kurangnya pasangan, istri yang kurangnya apa yang kurang gitu. Waduh, jadinya akhirnya hilang itu kebahagiaan dalam rumah tangga, romantis dalam rumah tangga, hilang itu. Ya, yang kelihatan hanya mungkin muka setan itu istri waliyadzubillah, atau suaminya dibilang muka setan waliyadzubillah. Ya, jangan. Karena itu para ulama mengatakan sebelum menikah lihat kau punya istri, fisiknya lihat, plototin dia gimana. Tapi kalau sudah menikah jangan lagi ingat-ingat, jangan lagi lihat-lihat yang kurang. Dan memang kalau mau cari bidadari di dunia enggak ada, Pak. Bidadari hanya di surga Firdaus, di surga Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya ya enggak ada. Ya, oleh itu para ulama mengatakan kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibu. Cukup orang itu dianggap baik dan dihukumi dia orang yang baik kalau dia bisa dihitung kekurangannya, aibnya. Kamu cari orang yang tidak ada aib, tidak ada kau punya istri, tidak ada kau punya suami, tidak ada kau punya teman, tidak ada hidup di hutan saja dengan kera, dengan apa? Ya, dengan hewan-hewan yang ada, waliyadzubillah. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, jangan kalian gibahi orang-orang Islam dan jangan kalian cari-cari aurat kesalahan-kesalahan mereka. Jangan tajassus, jangan ini. Karena orang-orang yang mencari-cari aurat dan kesalahan saudaranya, maka Allah akan cari-cari auratnya. Dia akan dibongkar. Ya, dan siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, maka dia akan dicari-cari auratnya oleh Allah. Dan Allah kalau sudah mencari, membongkar aurat orang, Allah akan hinakan dia walaupun berada dalam rumah. Dia tidak pernah keluar, tidak punya HP, hidup di dalam rumah ini, ya. Tetapi dia cari-cari aurat orang, Allah akan hinakan dia walaupun tidak bermuamalah dengan manusia, walaupun di dalam rumahnya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian di antara tampak akhlak yang mulia itu adalah sabar di dalam bermuamalah. Kita harus tahan dalam muamalah orang lain. Berusaha, kita belajar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Dan kelembutan bisa diraih dengan berusaha lembut, berusaha sabar. Jadi kita perlu sabar. Ya, sekali, dua, tiga, empat, lima, kemudian kita tidak sabar, kita berusaha sabar, dan seterusnya. Dan itu perlu latihan. Karena akhlak itu ada dua. Akhlak yang dia memang Allah fitrahkan orang itu di atas akhlak yang baik. Yang kedua, ada akhlak yang memang dia diusahakan. Kalau kita pemarah, ya belajar supaya jangan menjadi apa? Pemarah. Kalau kita kurang amanah, ya belajar supaya menjadi orang yang amanah, dan seterusnya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahan diri dan sabar. Dan Rasulullah SAW beliau sebaik-baik contoh dalam masalah ini. Sabar, orang Badui yang menarik selendang beliau sampai berbekas. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, berikan saya harta itu, karena itu bukan hartamu, itu Allah yang punya. Ya, bayangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Antum ini lagi bagi-bagi misalnya sembako, ya, amanah orang. Oh, dia bilang, kamu jangan macam-macam, bukan kau punya harta, itu orang lain. Marah kira enggak? Marah. Ya, tapi Rasul sabar, kasih dia hartanya. Sabar. Jadi memang butuh kesabaran. Kemudian selanjutnya kita harus juga introspeksi diri, ya. Dan kalau ada kesalahan, kembalikan kesalahan itu pada diri kita. Ya, jangan orang lain justru kita timpakan dengan kesalahan. Dia yang salah, istrinya yang dicaci maki. Ya, dia yang tidak tenang, orang lain yang dapat keburukannya, dan seterusnya. Kemudian berwajah ceria, muamalah yang baik, jangan cemberut saja, ya. Karena itu juga sifat akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian remehkan kebaikan itu walaupun dia kecil, walaupun hanya dengan engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, senyum itu tidak berbiaya. Ya, senyum kepada orang. Jadi jangan kayak serius saja. Rasulullah SAW itu senyum, muamalah baik. Ya, serius kalau kita belajar serius dan sebagainya. Ya, jangan sampai karena orang-orang yang tidak paham akidah akan melihat dari akhlak kita.
Dia tidak akan tanya akidah kita apa dan sebagainya. Tadi tidak paham, tapi dia lihat akhlak kita bagaimana. Ya, dan Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Kemudian juga yang terakhir yaitu berkata lemah lembut. Ya, berkata lemah lembut. Rifq. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zanahu." Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan dia menghiasinya. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu, dan tidak tercabut kelembutan itu dari sesuatu melainkan dia mencemarinya, menjelekkannya. Jadi kalau tidak ada kelembutan di dalam keluarga, keluarga itu pasti dia menjadi neraka sebelum neraka akhirat. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu wajib kita berusaha. Kalau kita belum bisa lembut, kita belajar lembut kepada keluarga, kepada istri, kepada orang tua, apalagi ya. Dan mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk terus istiqamah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana sikap yang benar kepada seorang muslim yang tidak mau membalas salam atau tidak mau berjabat tangan ketika disapa? Dia berdosa. Kita dapat pahala, dia dapat dosa. Salamin aja terus, kita terus dapat pahala, dia terus dapat apa? Dapat dosanya. Tadi nasihati. Jadi nasihati. Ya kita itu tenang saja, jangan kita terlalu baper dengan orang itu. Sedikit, wah, ini terlalu, jangan. Jadi orang berdakwah itu harus kuat, hatinya harus kuat. Ya, jadi jangan kita terpengaruh. Tidak boleh kita terpengaruh. Kita berbuat baik. Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid, mengajak kepada surga Allah. Beliau dilempari. Iya. Ingat tuh sejarah Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif, disambut oleh wanita, oleh anak-anak dengan lemparan batu. Beliau lari terluka dalam keadaan beliau dilempari seperti itu. Kemudian Allah utus Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Jibril menyampaikan apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga gunung itu. Kalau mau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditimpuk orang-orang Taif, ditimpuk gitu. Tapi Rasulullah mengatakan, aku berharap dari generasi mereka ada orang-orang yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu belum seberapa ya, akhi. Kita paling diomongin orang. Jangan dengar omongan orang yang buruk. Kalau dia misalnya kita nggak kuat nih, kalau kita salaman sama dia nggak mau ini, sudah jangan salamin, jalan aja. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka lewat dengan sesuatu yang lagu, sia-sia, apa saja itu, kita lewat dengan kita menjaga kemuliaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dikhitab, diajak bicara oleh orang-orang jahil, atau diomongin, dikata-katain dan sebagainya, ya, mereka mengatakan salam, ucapkan salam, selesai. Mereka jawab alhamdulillah. Tidak dijawab, dia dapat apa? Dosa. Menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Ya, menyampaikan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Ya, itu saja. Simple, jangan baper. Jangan baper. Kalau istri tidak mau jawab salam, ya kita kasih peringatan dia. Ini SP1. Nah, nanti SP2 bisa datang dengan yang kedua nantinya. Bagaimana cara menahan amarah ketika melihat kekurangan pada seorang istri? Pertama, bersyukur kepada Allah bahwa Allah berikan antum istri. Iya. Kalau Allah takdirkan antum tidak punya istri, bagaimana? Mungkin istri antum ini satu-satunya perempuan yang mau sama antum di dunia ini. Iya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Dari syukur yang banyak itu, dengan apa yang membantu kita bisa syukur dengan istri ini, kita lihat kebaikan-kebaikannya saja. Rasulullah SAW bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sama sekali seorang mukmin, suami mukmin, menyakiti istrinya yang mukminah, wanita yang mukminah. Kalau dia dapatkan pada istrinya yang mukminah ini yaitu sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia pasti akan dapatkan sesuatu yang lain yang dia
dia sukai. Kalau dia benci dari sebagian apa yang ada pada istrinya ini, maka pasti dia akan cintai sebagian yang baik. Jadi lihat yang baik-baik. Itu yang disebutkan para ulama dulu, di antara tuntunan mereka kalau orang mau menikah, kita harus tahu betul detil perempuan ini apa gini-gini. Tapi ingat, jangan cari bidadari di dunia. Enggak ada bidadari di dunia. Ya mesti ada kurang. Kira-kira kalau kurangnya ini bisa enggak dihadapin? Oh bisa ini. Lihat kelebihan-kelebihan yang lain. Dan ingat, kita kalau selalu lihat kebaikan-kebaikan orang-orang yang terdekat kita, itulah yang menumbuhkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menikmati, ya. Dunia itu, semua sifat dunia itu begitu. Ya. Kalau kita itu syukuri, kita pasti rasakan nikmat. Karena Allah, coba lihat, seenak apapun makanan, kalau Allah cabut nikmatnya itu, dia tidak menjadi apa? Enak. Bukan kadang-kadang, tidak mesti orang karena sakit. Orang yang sakit kan banyak dicabut. Minum tidak enak, tidur tidak nyenyak, makanan yang lezat jadi tidak enak. Bukan makanannya yang berubah dari yang enak menjadi tidak enak, tapi kita punya fisik ini yang apa? Yang berubah. Tapi bahkan orang yang sehat pun dia bisa hilang, tidak mood makannya sama sekali tiba-tiba gara-gara sebab tertentu kan. Bisa sekarang lagi tidak makanan enak, begitu muncul masalah, hilang dia punya apa? Hilang selera, hilang. Padahal tadinya udah semangat ini. Itu bisa terjadi dan ini orang sehat fisiknya. Ya, oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istri satu-satunya ini, alhamdulillah. Dia yang mau, barangkali mungkin kalau tidak ada dia, saya di dunia ini jadi jomblo sampai mati. Bisa begitu. Dan ingat, kalau kita bersyukur dengan sungguh-sungguh, Allah pasti tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat itu ayat Quran. Jadi pada syukur, hormati wanita itu, muliakan istri itu. Istri satu-satunya, muliakan, jadikan dia ratu, jadikan dia, insyaallah taala, ya, Allah akan pasti balas dengan kebaikan. Entah itu dijadikan dia semakin baik karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada bonus tambahan, alhamdulillah. Semoga dia akur, dia baik seperti itu. Jadi jangan itu membantu orang untuk tidak marah. Kemudian juga orang banyak melakukan hal-hal yang pertama berdoa kepada Allah agar kita jangan jadi pemarah. Dan seperti tadi juga jangan hanya lihat yang kurang-kurang saja, yang baik-baiknya ingat. Yang baik-baiknya saya ingat. Yang buruk itu kalau sudah menikah itu dia perbaiki kalau ada. Jangan ada sifat yang disebutkan para ulama namanya sifatut taghaful. Ini yang banyak diabaikan oleh kita. Kita itu jangan terlalu sudah abaikan. Karena memang misalnya istri misalnya begitu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kita mau sama seperti mau kita 100%, ya bukan istri itu. Iya, bukan istri, waliyadzubillah. Ya memang sifatnya perempuan seperti itu. Ya. Kemudian juga berdoa kepada Allah agar kita diberikan kelembutan, kebaikan. Dan Rasulullah katakan, dan ini yang harus jadi pendorong kuat kita, khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Ini penegasan bahwa orang ukuran baik tidaknya itu setelah dia ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah, baiknya dia kepada apa? Istrinya. Oleh karena itu orang berpegang dengan sunnah tidak boleh dia tidak baik kepada istri. Harus ciri khas mereka itu baik, istrinya nyaman. Jangan istrinya itu kemudian tidak tenang, tidak bahagia dan sebagainya. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada marah, ya sudah jauh kita dari istri. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, ya. Kemudian beliau tanya di mana Ali? Kemudian dia cerita bahwa dia ada masalah, kemudian dia keluar. Para ulama mengatakan itu termasuk tuntunan. Kalau lagi berselisih sama istri jangan diam. Itu yang bikin apa? Marah, panas. Udah keluar aja. Ya, kemudian Rasulullah SAW cari Ali, sahabat Ali radhiyallahu taala. Beliau temukan di masjid dalam keadaan tidur, kena dengan debu, ya. Dia ke masjid. Ya, jadi kalau berselisih sama istri pergi ke mana? Ke masjid biar tenang. Beliau mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Berdiri kamu ya Abu Turab. Dan beliau subhanallah diberikan laqab oleh kunyah oleh Rasulullah, laqab oleh Rasulullah SAW
dengan Aba Turab ini saat itu, dan beliau katakan itu lakab yang terbaik yang paling aku cintai yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, beliau ketika menguburkan istri beliau Ummu Abdillah, beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, beliau mengatakan, aku hidup berumah tangga dengan Ummu Abdillah 40 tahun, tidak pernah aku bertengkar, dia bilang. Tidak pernah bertengkar, sekalipun tidak pernah bertengkar. Apa rahasianya kata para ulama? Karena mereka tidak saling jawab. Begitu ini menyalahkan, misalnya, udah dia diam. Tapi kalau saling sambut itu yang bikin apa? Pertempuran yang apa? Ya, udah begitu dia ngomong. Ya karena dia juga manusia, kita juga manusia. Ya kita juga begitu ngomong, dia juga harus siap apa? Diam. Atau kalau dia tidak bisa diam, pergi, sudah selesai. Jangan disambung. Yang bikin pertengkaran ini karena masing-masing apa? Ngotot dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting di dalam kehidupan kita. Saya beliau mengatakan tidak pernah 40 tahun hidup dengan istrinya tidak pernah apa? Bertengkar. Ya, ada orang yang pernah bilang sama saya, ya Ustaz, apa coba doanya? Apa nasihat Ustaz? Anak ini pingin duduk 5 menit sama istri itu tidak bertengkar. Ya benar, itu ada soal teman 5 menit, lewat dari 5 menit mesti ada saya. Mungkin saya yang bikin sebab pertengkaran atau dia juga yang bikin sebab pertengkaran. Saya orang yang pemarah. Sampai kadang-kadang saya kasihan, saya sadar, saya tidak mau marah sama istri saya. Sampai kadang saya suruh pergi dia, udah kamu tinggal aja sama ibu, sama mertuanya sampai sekian hari, supaya jangan kena marah. Ini oleh karena itu akhlak itu apa namanya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita wajib bersyukur, banyak bersyukur. Para ulama mengatakan kalau orang bersyukur dengan akhlak mulia yang dia diberikan oleh Allah, Allah tambahkan akhlak yang lebih baik yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.